Yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya cintai seluruh mahasiswa peserta KKN Jamaah Zumiyah pada kesempatan pagi hari ini dimanapun berada. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita masih dapat dipertemukan bertatap layar gitu ya. Meskipun bertatap layar nih ada yang di posko KKN 007 bisa bertatap muka juga, masih kumpul-kumpul. Meskipun masih dalam keadaan pandemi, kita masih PPKM ya. Kita tetap bersemangat untuk menimba ilmu, berdakwah, bersiar dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, walafiat, dan seluruh kehidupan kita senantiasa mendapat keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman sebagai panutan kita yang mana senantiasa kita nanti kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Pada kesempatan pagi hari ini saya diminta oleh panitia untuk bergabung dengan teman-teman, berdiskusi, belajar bersama di sini dengan tema besar adalah giroh gitu ya. Giroh dalam Islam dan semangat giroh dalam bermasyarakat. Nanti kita akan bersama-sama belajar. Kebetulan ini adalah hari yang luar biasa, hari yang terbaik. Jadi mudah-mudahan dalam kajian ini meskipun keadaan kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita semuanya bisa mengambil hikmahnya, kita semuanya bisa mengambil pelajarannya, sehingga meskipun nanti sedikit yang bisa saya bagi, dapat bermanfaat dan dapat diamalkan, membekas di hati para jamaah sekalian. Yang terpenting adalah bisa diimplementasikan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Izin share screen di sini. Saya jadi co-host nggak ini ya? Mohon panitia saya dijadikan co-host biar bisa share screen. Atau sudah bisa? Sudah bisa Ustadz, jadi oh ya, silakan bisa. Yes, sudah bisa. Nah, sudah tampil di layar? Sudah tampil? Sudah tampil Ustadz. Oke, alhamdulillah. Meningkatkan giroh iman dan persaudaraan dalam masyarakat. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait meningkatkan giroh iman dan persaudaraan dalam masyarakat, mari kita bersama mengawali kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini lancar dan kita juga dipermudah dalam memahami apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Karena banyak hal yang terjadi, inginnya si pembicara menyampaikan apa, tapi yang tersampaikan apa. Tapi dengan mengawali bismillah ini, basmalah ini, semoga kita bisa maksud, supaya kita mudah-mudahan kita bisa menerima apa sih yang ingin tersampaikan, dan yang tersampaikan segalanya positif. Meningkatkan giroh iman dan persaudaraan dalam bermasyarakat. Yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu terkait giroh itu dalam bahasa Arab gitu ya, dalam definisi agama kita, ini adalah mungkin beberapa teman sering mendengarkan giroh Islam secara umum nih ya, secara umum teman-teman itu sering mengartikan dengan kata semangat, semangat, giroh, semangat. Sebenarnya itu nggak salah sih, sebenarnya nggak salah 100%. Tapi lebih tepatnya pengertian daripada giroh
Islam itu, atau giroh dalam beragama, atau giroh dalam suatu hal, itu adalah cemburu. Jadi giroh itu aslinya artinya adalah sebuah kecemburuan, cemburu. Jadi aku giroh padamu, nah, itu aku cemburu padamu. Ini sebenarnya apa namanya arti daripada giroh itu. Namun cemburu di sini bukan cemburu terkait hawa nafsu, bukan cemburu terkait hal-hal yang berujung kepada negatif, tetapi cemburu yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Maksudnya gimana? Kok cemburu mengarah ke hal-hal positif? Karena nggak semua cemburu itu mengarah kepada hal negatif. Ada cemburu yang mengarah kepada hal yang positif. Giroh di sini yang kita bahas adalah kecemburuan yang berakar dari agama atau ketersinggungan karena agamanya didurhakai yang ada dalam hati seseorang. Jadi kayak gini misalkan, ini karena anak-anak muda semua ya, anak-anak milenial semua, luar biasa sekali ini anak-anak muda yang masih mampu dan mau tetap berjuang melaksanakan KKN meskipun dalam pandemi, dengan banyaknya rintangan, dengan mungkin ada beberapa tempat yang belum bersedia ditempati dan sebagainya, maka ini salah satu juga desa Rejasari ini adalah desa yang terpilih yang mau menerima teman-teman meskipun dalam keadaan yang kita penuh meningkatkan kewaspadaan, gitu kan. Nah, mudah-mudahan semuanya membawa kebaikan, bukan membawa kemudorotan. Ya, jadi giroh ini adalah kecemburuan yang didasari terkait agama. Jadi bukan cemburu-cemburu yang lain ya. Jadi ketika orang lain yang bisa melakukan lebih baik daripada kita terkait agama ya, itu kita ada rasa cemburu. Dia saja sholat tahajudnya bisa rajin, kok aku enggak ya? Nah ini rasa-rasa yang seperti ini muncul, artinya sudah ada rasa-rasa giroh dalam diri kita. Giroh merupakan unsur jiwa untuk menjaga kehidupan dan kesolihan hati. Nah, giroh ini pula yang awalnya adalah sebuah rasa cemburu, kemudian menjadi sebuah rasa semangat. Contoh kayak gini, ini sederhananya dalam bahasa anak muda ya. Teman-teman ini cemburu dengan perlakuan dosen kepada salah satu mahasiswa di kelas, teman kalian di kelas. Kok ini dosen ini dengan mahasiswa si ini kok deket banget, itu kok ketika ada pertanyaan atau ada kesempatan untuk diskusi kok selalu dia yang ditunjuk, dia yang dikasih kesempatan. Lah karena kita cemburu, maka kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan diri kita, sehingga bertujuan agar dosen itu melihat kita. Sehingga kita juga bisa mendapatkan kedekatan dengan si dosen tersebut, si pengajar tersebut. Nah, sederhananya seperti itu. Atau dalam bahasa pergaulannya anak muda, kita cemburu dengan, misalkan kita suka sama satu lawan jenis. Kemudian kita cemburu nih karena ada lawan jenis lain yang dekat dengan dia. Nah, apa yang kita lakukan? Kita bukan kemudian terus putus asa, insecure, mundur, enggak. Tapi kita memunculkan rasa semangat untuk, saya bisa juga nih mendekati dia. Ya. Saya bisa juga nih melakukan lebih daripada dia supaya dekat dengan si A. Nah, inilah giroh yang dimaksud. Berawal dari sebuah kecemburuan, kemudian berakhir pada sebuah kesemangatan untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba menjadi yang lebih baik, melakukan segala sesuatu yang berlandaskan terkait agama. Ya, inilah unsur jiwa untuk menjaga kehidupan. Giroh adalah bagian daripada iman. Giroh adalah bagian daripada iman. Jangan sampai kita tidak ada rasa cemburu apabila agama kita dijelek-jelekin, atau agama kita dirusak, atau agama kita disinggung, atau kita juga tidak cemburu ketika ada saudara kita, teman kita, atau tetangga kita yang ibadahnya jauh lebih baik daripada kita. Kok kita nggak cemburu?
Kok kita nggak ada giroh di situ, nggak ada rasa untuk ingin menjadi lebih baik, wah ini dipertanyakan. Jangan-jangan hatinya mati. Jangan-jangan hatinya mati, udah nggak punya rasa. Gitu. Dalilnya apa? Dalilnya Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 8. Lo innal ladzina kafaru, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lo innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bimma asaw wa kanu ya'taduna kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Labi sama kanu yaf'aluna tarok kasiram minhum yatawallawna alladzina kafaru. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhidallahu alaihim wa fil azabihum khalidun. Artinya kurang lebih seperti ini. Ini panjang ya, tapi yang saya pentingkan adalah yang saya tandai kuning. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar. Nah, yang mereka perbuat sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Ini dasar daripada giroh itu harus muncul dalam diri manusia. Jika ada seseorang melakukan sebuah perbuatan yang mungkar, kok kita yang ngerti, kita yang paham, kita yang melihat diam saja, tidak ada larangan, tidak ada kecemburuan, tidak ada rasa nggak terima dalam diri kita, maka hati-hati. Karena sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Hati-hati, itu juga kita akan salah ketika kita membiarkan kemungkaran terjadi di depan mata kita, di depan diri kita. Ini juga tidak bisa. Ngomong-ngomong tentang Quran surat Al-Maidah, kita masih ingat nggak dulu waktu rame-ramenya tahun 2018 atau 2000 berapa itu? Ya, 2018-an. Ada aksi 212 yang berawal dari penafsiran Quran surat Al-Maidah ayat 5. Masih ingat ya? Dulu. Rame. Quran surat Al-Maidah ayat 5 ini kemudian beberapa dan banyak daripada umat Islam mengadakan aksi 212 berkumpul di Monas kala itu. Kemudian mengadakan sebuah pergerakan aksi damai. Nah, kita tidak akan membahas tentang pro kontranya ya. Kita tidak akan membahas tentang pro kontranya. Ini ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi kita tidak membahas ke arah situ. Kita hanya akan membahas kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Berlandaskan terhadap apa? Jika kita usut, hal ini terjadi karena kecemburuan yang muncul dari diri umat Islam terkait tindakan salah satu waktu itu tokoh politik di Indonesia, Ahok. Waktu itu Ahok Basuki ya, itu mengeluarkan statement tertentu yang membuat tersinggung umat Islam, sehingga muncullah di situ aksi damai 212. Nah, statement ini dianggap menciderai atau menyakiti hati umat Islam. Sehingga karena cemburu itu muncullah semangat untuk membela. Itu ada bela Islam, bela Al-Quran, bela ulama, bela NKRI. Bela. Lah, giroh ini yang dimaksud adalah ini. Bukan kegiatan 212-nya ya, tapi rasa di mana kita memiliki agama, rasa di mana kita memiliki ajaran agama, rasa di mana kita memiliki Al-Quran, rasa di mana kita memiliki ajaran, rasa di mana kita memiliki Tuhan. Kemudian ketika semua itu disinggung, dihina, dicaci maki, maka ada rasa kecemburuan, merasa tidak terima dalam diri ini, kemudian berujung kepada semangat untuk membela. Gitu. Ini yang lagi ngetren di kalangan anak muda ini, Coki Pardede gitu ya, yang sempat FYP di TikTok itu kayak gini, Coki kamu harus vaksin gitu. Hah, vaksin? Saya nggak mau vaksin gitu. Oke, pilihannya ada dua, kamu mau vaksin atau kamu harus berdoa. Wah,
berdoa. Saya tidak mau berdoa. Lebih baik saya divaksin daripada saya berdoa. Lebih baik saya jadi kacungnya Bill Gates daripada kacungnya Tuhan, gitu ya. Omongannya kan kayak gitu. Dan ini banyak yang menjadi salah satu rujukan atau panutan atau jadi tren ya, jadi tren yang disukai oleh anak-anak muda saat ini. Ya sebenarnya maksudnya mungkin apa ya, bercanda atau dark joke gitu ya, dark joke. Tapi kalau itu sudah masuk meranah kepada ajaran agama tertentu, untungnya dia bilangnya sih Tuhan ya. Kalau itu yang disebutnya adalah kita tarik pada ajaran agama kita, nah ini harusnya kita tergugah di situ, tergugah di situ. Wah, berarti dia tidak mempercayai agama adanya Tuhan, atau dia menyangkal dengan istilah tidak mempercayai eksistensi Tuhan dan sebagainya. Ya apapun itu istilahnya, ketika kita itu ada muncul giroh dalam diri kita, akan ada terbesit pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul pada diri kita untuk kok gitu, bagaimana sih sebenarnya, harusnya bagaimana sih, dan lain sebagainya. Nah, ketika pertanyaan itu tidak muncul, maka kemungkinan girohnya tidak ada. Itu. Ini fenomena yang baru saja terjadi dan mungkin di kalangan anak-anak muda ini ya ini biasa aja. Ustadz Bayu nggak usah terlalu sensitif atau nggak usah baper. Enggak. Kita nggak lagi ngomong sensitif atau baper, tapi kita lagi ngomong tentang giroh itu muncul apa enggak dalam diri kita. Oke. Kemudian salah satu unsur daripada giroh itu adalah ketika kita berani melawan sebuah kemungkaran. Ketika kita melawan kemungkaran, artinya sudah ada giroh dalam diri kita. Giroh untuk apa? Giroh untuk membela agama kita, giroh untuk memerangi kemungkaran itu dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya, sehingga kita berani kulil haqqa walau kana muron, katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Kulil haqqa walau kana muron. Jadi kalau memang temanmu bilang gini, saya akan tanya, Ustadz, misalkan Ustadz, saya ini pacaran, tapi nggak ngapa-ngapain Ustadz, nggak pernah jalan berdua, nggak pernah bergandengan tangan, nggak pernah bersentuhan lah istilah gitu. Itu boleh nggak Ustadz? Nah, masalahnya gini, kalau kita berbicara pacaran, meskipun tidak bersentuhan fisik, kalau sudah terikat dalam istilah komitmen pacaran, itu setan itu sangat pandai untuk masuk menggoda iman. Ya, kita bisa kok melakukan maksiat tanpa harus berpegangan tangan. Bagaimana tidak? Orang kita aja tanpa bertemu aja kita bisa saling tatap muka sekarang. Tatap layar saya bisa melihat, oh Mbak Febiana itu seperti itu. Oh Mbak siapa itu KKN AKB UMP 77 itu seperti itu. Saya bisa melihat. Artinya kita bisa melakukan banyak maksiat dari celah sekecil apa. Enggak bersentuhan, tetapi chattingan sampai tengah malam. Enggak pacaran, enggak jalan, tetapi video callan sampai malam. Lah apa itu enggak merupakan celah untuk bermaksiat? Enggak Ustaz, kita video call-nya tidak dinyalakan videonya. Lah itu namanya bukan video call. Itu namanya bukan video. On telepon aja itu bisa memancing kok, apalagi anak-anak muda itu yang energinya sangat kuat gitu ya. Suara perempuan itu, suara lawan jenis ya, yang perempuan itu suaranya laki-laki. Itu tuh ya sudah bisa memancing, apalagi untuk teman-teman anak muda. Apalagi udah malam, deep voice gitu kan. Kamu lagi apa? Iya nih aku lagi mau tahajud. Alah tahajud, apanya yang tahajud? Nah, ini yang harus kita hati-hati. Maka kita nyatakan apapun bentuknya ketika itu dibalut dengan pacaran, itu akan membuka celah-celah di mana setan bisa masuk ke dalam. Maka sangat hati-hati. Ustaz,
saya itu pacarannya Islami, Ustaz. Apa maksudnya pacaran Islami? Pacarannya di mimbar gitu. Apa di masjid, di sop paling depan gitu pacarannya. Atau bagaimana? Nah, itu harus dipahami itu. Maka supaya kita tidak salah. Sangat pandai setan itu masuk ke celah-celah untuk menggoda kita. Kalau yang digoda Ustadz ya setannya itu levelnya udah Ustadz. Misal Ustadz Bayu ini misalkan ketika disuruh ngimami itu setannya berbisik, kamu kan Ustadz, masa bacaan Qur'annya nanti cuma qul huwallahu ahad. Baca yang panjang dong, yang bagus, yang lantunan ayatnya itu bagus gitu. Nah, akhirnya ketika Ustadz Bayu mengikuti, bukan membaca Al-Quran karena semata-mata karena Allah, tapi membaca Al-Quran karena semata-mata supaya dipuji. Nah, ini udah salah lagi. Pandai sekali jin, setan itu memelintir niat manusia. Niatnya ini, Ustadz, saya kan niatnya pacaran itu menjemput jodoh. Menjemput jodoh. Menjemput jodohnya sih bagus, tapi caranya ya enggak bagus. Maka kemungkaran itu juga harus kita sampaikan meskipun itu pahit. Meskipun itu pahit. Ya nanti kalau jomblo kan dikatakannya nggak laku. Lah lebih baik itu. Lebih baik. Artinya ketika seorang itu jomblo, Tuhan Allah sedang menjaga kamu dari pintu-pintu kemaksiatan. Loh, kamu tuh sedang dijaga loh. Itu buaya-buaya itu sedang dijauhkan dari kamu. Dan kalau kamu dijauhkan dari buaya-buaya, jangan malah kamu yang mendekat ke buaya. Sudah dijauhkan, malah kamunya yang mendekat. Ya. Selain itu misalkan ada teman kamu yang melakukan suatu, ya sampaikan itu salah. Sampaikan suatu kemaksiatan. Sampaikan itu salah-salah. Itu benar-benar. Jangan karena teman kamu kemudian kamu bela. Misalkan kayak kemarin ada apa namanya lagi viral Zara Disti yang apa namanya videonya muncul di uh, sosial media. Kemudian hanya karena kamu ngefans dengan JKT48 gitu kan, Zara Disti, akhirnya kamu membela. Enggak. Salah ya sampaikan salah. Itu salah, nggak boleh, nggak boleh. Kalau yang benar ya kan, kulil haqqa wal kana perangi kemungkaran. Ini hal yang sederhana ya. Kalau di masyarakat bagaimana ya, misalkan ada tempat untuk kumpul-kumpul orang minum, tempat untuk kumpul-kumpul orang main judi, ya sampaikan itu salah. Dikurangi, diberantas, dihilangi gitu. Kalau tidak mampu ya dihindari. Hadisnya apa? Nih. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi zalika ataful iman. Artinya apa? Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati', apabila tidak mampu, falyughayyirhu bilisanihi. Apabila tidak mampu ya silakan dirubah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fabi qalbihi, apabila tidak mampu ya kita mengingkari dengan hati kita. Setidaknya kita tahu bahwasanya itu salah, kita tidak mau dekat-dekat dengan itu, kita tidak mau mendekati hal tersebut. Ya itu salah, saya nggak mau ikut-ikut itu. Itu paling nggak dalam hati kita. Ya itulah selemah-lemahnya iman. Maka kalau melihat kemungkaran, ada teman kita lagi judi atau teman kita ketika KKN itu kan banyak ini ya, banyak diplesetkan ya. KKN itu kalau kita nonton KKN di desa penari itu, wah kan gunanya KKN jadi salah untuk berbuat maksiat. Nah kalau ada teman kamu ketika KKN berbuat maksiat, ya harusnya kamu berani menegurnya. Kamu jangan KKN, jangan pacaran aja. Ini KKN itu untuk kerja nyata, ini untuk pengabdian ke masyarakat, bukan malah nyari pacar. Nah ini jangan, harus kita berani mengatakan itu. Kalau kita nggak berani, bagaimana? Ya setidaknya kita tidak menyetujui itu benar. Jadi kita tolak dengan hati kita. Udahlah, mentok-mentoknya kita nggak ikut-ikut lah dengan itu. Ya kita nggak usah ikut-ikut dengan mereka. Nah, orang yang tidak ikut-ikut itulah yang disebut selengah-lengahnya, selemah-lemahnya iman. Gitu.
Maka kalau kamu jadi ketua panitia atau ketua KKN, ketua kelompok, ya kalian harus mampu melarang kemaksiatan itu terjadi dengan cara apa? Dengan diadakannya aturan-aturan. Tidak boleh boncengan lawan jenis, misalkan. Tidak boleh berdiskusi dua lawan jenis hanya berdua saja, misalkan. Kayak gitu. Banyak hal lah caranya untuk cegah dengan tangan. Maksudnya dengan tangan itu apa? Dengan kekuasaannya. Dengan kemampuannya, kekuasaannya. Jika tidak mampu dengan apa? Dengan lisannya. Jika tidak mampu, kita ingkari dengan hatinya. Itu salah. Udah, nggak usah gitu. Nah, selanjutnya ada Quran surat At-Taubah. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main aja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Dan banyak tadi yang sebenarnya saya contohkan, Coki tadi, Coki Pardide, atau teman-teman kamu yang suka kayak gini nih, suka bercanda kayak gini nih. Apa bedanya iya dan wa iya, misalkan kayak gitu. Itu kan sering tuh terjadi di anak-anak muda. Apa bedanya iya dan wa iya? Kalau iya karena budu, kalau wa iya karena ta'im. Nah, hal-hal ini mungkin lagi rame di teman-teman anak-anak muda itu sebagai olok-olokan. Enggak bagus itu. Enggak boleh. Masih banyak cara kita untuk bercanda gitu. Masih banyak cara kita untuk bersenda gurau, tidak kemudian menggunakan ayat Allah, Rasul. Sampai kayak gini dulu. Kalau teman-teman lihat tuh ada kayak gini. Ada dark joke yang parah juga. Salah satu ini saya sampaikan bukan berarti untuk mengajar ya, tapi supaya teman-teman tahu ternyata itu juga termasuk salah satu yang harus kita waspadai. Terus jangan kemudian kita menganggapnya itu keren, kemudian kita jadikan panutan. Jadi ini saya sampaikan sebagai contoh yang harus kita waspadai. Atau kayak gini nih. Salah satu akun YouTube pernah mengatakan kayak gini nih. Nah, dark joke ya. Coba sebutkan prank terbesar di dunia ini. Jawabannya apa? Jawabannya adalah ketika kita disuruh menyembelih anak, tiba-tiba diganti kambing. Ini kan dark joke sekali itu. Nah, ini kalau kita paham, ini siapa ini yang dimaksud? Itu kan kisahnya Nabi Ibrahim. Dan apabila itu sudah dijadikan olok-olok, dijadikan bercandaan, harusnya kita tergugah. Nah, harusnya kita tergugah. Tapi sayangnya beberapa teman mengatakan kayak gini, kayak gitu aja baperan, kayak gitu aja kok sensitif. Padahal itu kan cuma dark joke. Mainmu nggak kurang jauh, ngopimu kurang jauh, nongkrongmu kurang jauh. Kayak gitu. Sebagai dalih itu bercanda. Nah, ini juga yang harus kita waspadai. Jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan. Ini kata Buya Hamka. Jika agamamu dihina, udah mending kamu mati aja. Karena ketika hidup sudah tidak ada giroh, tidak ada kecemburuan, tidak ada rasa semangat membela agama, tidak ada rasa untuk bergerak, ya apa bedanya dengan kayu mati? Kalau bahasanya Coki Muslim, dead wood gitu ya, kayu mati. Ya udah. Ini harus kita pahami. Kita selagi masih hidup, kita memegang teguh tentang amar ma'ruf nahi munkar. Sebisa mungkin kita beramar ma'ruf, sebisa mungkin kita bernahi munkar. Cara merawat giroh bagaimana? Yang pertama, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jejak serta perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nih, merawat girohnya seperti ini. Ketika seseorang itu mencintai seseorang, maka dia tidak akan pernah rela ketika orang yang dicintai dihina. Betul apa enggak nih? Saya tanya biar saya kesannya enggak ngomong sendiri. Mbak Anindya Khairunisa, udah punya pacar belum? Atau pernah sayang sama seseorang enggak? Enggak usah sama seseorang lah, sayang enggak sama orang tuanya? Mbak Anindya, mana Mbak Anindya? Yes, Ustaz. Ya. Punya pacar enggak?
Boten Ustaz. Oh, betul, alhamdulillah. Habis ini pacarnya nelpon, oh kamu nggak mau nganggap aku pacarmu. Nah, punya orang tua ya, sayang ya sama orang tuanya ya. Nah, Iya, sayang kalau insya sayang Allah. sama orang tuanya dihina, Mbak Anindya itu terima apa enggak? Enggak. Nah, ini bukti Mbak Anindya punya giroh di situ. Kalau kita mencintai Allah, kita mencintai agama kita mencintai Rasul kita, kok Allah kita dihina, agama kita dihina, Rasul kita dihina, ayat suci kita dihina, maka kita pasti tidak terima. Tidak terimanya ini bukan berarti kemudian mengarah ke negatif, tetapi mengarah ke positif. Itu. Kita harus membelanya. Contoh kayak gini. Ada anekdot yang lucu di negara kita. Indonesia ini, meskipun orangnya itu orangnya itu enggak semuanya bisa baca Quran, orang muslimnya ya, semuanya nggak bisa baca Quran. Tetapi kalau agamanya dihina, mereka akan membela. Mahasiswa UMP yang belum lulus tes baca Quran, meskipun baca Qurannya masih belum bisa. Tetapi kalau agama Islamnya dihina, pasti dia nggak terima. Nah, ini giroh namanya, muncul. Jadi ketika aku belum lulus tes baca Quran, tapi ketika dikata-katain, oh Nabi kamu tuh kayak gini, nggak terima dia. Nah, ini namanya giroh. Bagaimana cara menumbuhkannya? Ya cintai Allah. Lah kadang kita belum mampu mencintai Allah. Loh, kenapa kok bisa belum mampu mencintai Allah? Karena kita mencintainya masih dalam dasar atau masih dengan standar penglihatan kita. Kita cinta, misalkan ada seseorang cinta sama Mbak Febiana. Karena apa? Karena Mbak Febiana cantik. Ya karena apa cintanya? Muncul dari mata. Ada istilah cinta itu datang dari mata turun ke hati. Loh, itu salah. Nah, kalau kamu cintanya itu datang dari mata turun ke hati, bagaimana kamu mencintai Allah, mencintai Tuhan, yang sampai sekarang belum bisa kamu lihat dengan mata kamu? Maka kalau mencintai itu, jangan dilihat dari parasnya. Itulah cinta sejati. Ah, bullshit Ustadz, gimana mau mencintai kalau orangnya nggak good looking? Ya, itu kan beda-beda. Cuman kalau ketika dengan Allah, kita harus memunculkan itu. Itulah letak keadilannya Allah, letak keadilannya Tuhan. Kalau Tuhan itu berwujud, kita bisa melihat, berwujud dalam artian nampak gitu ya, kita bisa melihat. Nah, bagaimana dengan orang yang buta? Itulah kenapa Tuhan kita tidak bisa melihatnya. Saat ini belum bisa melihatnya. Supaya kita adil semuanya. Orang yang buta juga tidak melihat. Sehingga kita mampu mencintai Allah bukan karena parasnya, bukan karena wujudnya, bukan karena wajahnya, tetapi mencintai Allah karena kasih sayangnya, karena telah apa yang diberikan kepada kita, karena dengan apa semua penciptaannya. Seperti itu. Maka Nabi Muhammad pun juga pernah mengatakan, sebaik-baiknya umatku itu adalah mereka yang mencintaiku, tetapi mereka belum pernah ketemu denganku. Nah, bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad? Kita aja belum ketemu sama Nabi Muhammad. Tidak ketemu dengan Nabi Muhammad. Nggak tahu wajahnya Nabi Muhammad seperti apa. Tapi kita mencintai Nabi Muhammad karena ajaran-ajarannya. Karena tuntunan-tuntunannya. Dan sebagainya. Kemudian kedua, iman yang tangguh dan kokoh. Maka salah satu cara untuk meningkatkan, merawat giroh itu adalah dengan iman yang kokoh. Iman yang kuat. Itulah kenapa kita senantiasa minimal untuk merawat keimanan kita harus memahami ajaran agama kita yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Cara memahaminya, kita harus bisa membaca ayat suci kita, Al-Quran kita. Itulah kenapa mahasiswa UMP wajib bisa membaca Al-Quran. Syarat untuk mengikuti KKN kan gitu. Jadi bukan
aturan itu diadakan bukan karena tidak ada tujuan, tapi pasti ada tujuan. Membacanya bisa, kemudian selanjutnya memahami. Selanjutnya, yang ketiga adalah berbuat kebaikan. Kebajikan dengan sesama. Ketika kita melakukan kebajikan dan perbuatan baik, jangan sampai berpilih-pilih. Mentang-mentang itu orangnya baik, dekat dengan kita mau berbuat baik. Sedangkan dengan orang yang tidak dekat dengan kita, bukan circle kita nggak mau berbuat baik. Jangan. Atau ketika kita mau menolong seseorang, kita tanya dulu agamanya apa. Ada orang kecelakaan, tanya dulu, agamamu apa? Ya kelamaan, kasihan orangnya. Maka langsung aja kita tolong. Berbuat kebajikan, berbuat kebaikan kepada siapapun dan di mana. Bahkan jika di dunia ini tidak ada satupun yang melakukan kebaikan, jadilah satu orang yang melakukan perbuatan baik itu sendiri. Nggak usah kemudian kita ke orang lain dulu, mulailah dari diri kita sendiri. Selanjutnya yang keempat, cinta kebersihan jiwa, raga, dan kesucian lahir batin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang suka taubat. Taubat itulah membersihkan jiwa dalam hati. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang suka bersih-bersih. Artinya bersih-bersih jiwa dan raga. Bersih hati dan bersih raga fisik. Tapi bukan bersih kantongnya, bukan bersih dompetnya. Dompetnya harus berisi. Ya, selanjutnya kelima, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tadi sudah kita jelaskan di awal. Kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah, membela yang benar, melarang yang salah. Kalau ada kemungkaran, teman kamu melakukan perbuatan salah, ya diingatkan. Dan jangan hanya mengingatkan, tapi juga mengajak, ayo kita sholat, ayo kita ngaji, ayo kita berbuat baik, ayo kita menggalang dana selama pandemi ini, ayo itu, dan sebagainya. Nah, ini dalil yang tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Oke? Pentingnya giroh dalam bermasyarakat. Yang pertama, nasionalisme. Bagian dari giroh terhadap bangsa dan tanah air yang mayoritasnya Muslim adalah cinta tanah air. Ketika kita giroh, merasa memiliki negara, sehingga ketika negara kita ini dijajah atau negara kita ini sedang dikorupsi, negara kita sedang dianiaya, negara kita sedang disakiti, kita tidak terima dan kita membelanya. Maka cinta tanah air itu sebagian daripada iman, bahasanya gitu kan. Hubul waton minal iman, ada istilah kayak gitu. Jadi tidak terpisahkan antara agama dengan bernegara. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa mengabaikan sejengkal tanah milik orang Muslim yang terjajah itu adalah tindak kriminal. Jangan sampai tanah orang Muslim itu dijajah, dimanfaatkan untuk kemaksiatan, dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang kafir. Tidak. Kita harus manfaatkan untuk apa? Kesejahteraan umat Muslim. Kita saling membantu tolong menolong. Ini kebetulan nih. Ketika sekarang vaksinan ada peraturan tidak boleh masuk mal bagi mereka yang belum divaksin atau belum punya tanda vaksin. Nah, ini justru titik awal untuk kita membangkitkan ekonomi umat, menghidupkan ekonomi umat. Belilah kepada tetangga kamu orang-orang Muslim. Beli situ. Kan agak mahal, Ustaz. Nggak lebih murah daripada di mall. Setidaknya yang agak mahal itu digunakan untuk membiayai hidup mereka, anak-anak mereka. Ya hitung-hitung kita sedekah. Tidak apa-apa. Dan inilah yang dulu diajarkan kiai saya kepada saya, mulai dari hal terkecil. Waktu itu saya lagi jalan-jalan dengan ustadz saya. Saya disuruh naik motor itu di depan, boncengin ustadz saya. Kemudian ustadz saya, motornya itu tuh bisa diisi motor itu
50.000 full tank gitu ya, 50.000 di POM. Tetapi waktu itu saat saya menyuruh saya untuk membeli 10.000 waktu itu masih harganya 10.000 satu gendul, satu botol itu tuh 10 ribuan, itu di 5 toko berbeda. 10.000, terus nanti ketemu toko lagi beli lagi 10.000. Kemudian setelah itu saya tanya sama Ustaz, kenapa sih Ustaz kok enggak ngisi langsung aja di POM? Ustaz saya menjawab kayak gini, dengan kita membeli 10.000 di toko yang berbeda, itu artinya kita sudah berbagi-bagi rezeki ke 5 orang yang berbeda. Ya, ini filosofi dalamnya ya, ketika kita bertemu dengan orang yang alim. Cuman tidak semua kita bisa melakukan itu, dan nanti akan banyak pro kontranya. Ketika kita beli di Pertamina kan juga kita menyumbang kepada yang bekerja di sana dan sebagainya. Macam-macam lah. Tapi intinya adalah kita harus mampu berbagi. Merasa memiliki negara, merasa memperjuangkan, bukan memperjuangkan, cemburu ketika negara kita ada apa-apa. Hirah terhadap keluarga. Ya, kita merasa memiliki keluarga kita mencintai orang tua kita mencintai saudara kita, adik kita, kakak kita. Dengan giroh ini kita melindungi keluarga kita, mendidik mereka agar tidak terjerumus kebodohan, kebatilan, penistaan. Maka seorang bapak yang memperjuangkan mencari nafkah agar anak-anaknya bisa sekolah, agar anak-anaknya bisa kuliah, agar anaknya bisa mengikuti KKN seperti ini pun juga salah satu bentuk giroh terhadap keluarga. Maka bapakmu, ibumu yang berjuang sehingga teman-teman bisa kuliah, teman-teman bisa KKN, teman-teman bisa sama dengan teman-teman yang lain, itu juga wujud atau bukti hasil daripada giroh itu sendiri. Kita marah kalau ada yang mengganggu mereka. Tadi yang sudah saya contohkan. Kalau ada yang menghina bapak kita yang menghina orang tua kita nggak terima, kita marah. Kita akan membelanya. Ya, inilah giroh terhadap keluarga. Namun ingat, giroh itu juga harus karena Allah. Jangan sampai cinta kita kepada keluarga kita, cinta kita kepada negara kita, cinta kita kepada pasangan kita melebihi cinta kita kepada Allah, jangan sampai. Jadi semuanya itu Allah, Rasul, baru orang tua, kemudian pasangan, anak, saudara, dan sebagainya. Jadi ada deretan. Ada prioritas mana ini yang harus kita cintai, prioritas mana yang harus kita sayangi, waspadai. Baik, mungkin teman-teman itu yang bisa saya sampaikan terkait giroh, mulai dari definisi, dalil, wujud, contoh, implementasi, sampai kepada giroh pada lingkup bermasyarakat, bernegara, berkeluarga. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila kurang maksimal, ada suara-suara goreng-goreng lah atau suara apa. Mohon dimaklumi karena kita work from home gitu kan. Kita work from home, kita bekerja dari rumah, dan kita tetap bersemangat dalam menebar kebaikan apapun situasi dan keadaan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Mbak Febiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dengar nggak? Ya, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Bayu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dari teman-teman yang hadir di room Zoom ini ada pertanyaan atau tidak terkait tentang giroh ya. Oh, ada nih. Ada pertanyaan dari direct chatnya saya pribadi, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, iman itu kan fluktuatif dan pada saat terendah fase iman untuk meningkatkannya lagi membutuhkan hidayah. Tapi saya ketika merasa sudah ada hidayah yang sering masuk,
Justru sama saya sering saya abaikan. Bagaimana ya, Tat? Seperti sering ada penolakan dan pembenaran atas apa yang saya lakukan. Begitu terus pertanyaan dari Eina. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi ini dalam bahasa agama kita pun juga dijelaskan al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa naik dan iman itu bisa turun. Ya yazidu bil ibadah wa yanqusu bil maksiyah. Yazidu bil ibadah artinya adalah iman itu bisa naik ketika kita ikuti dengan ibadah-ibadah. Wa yanqusu bil maksiyah, dan iman itu akan terkikis atau akan turun ketika kita melakukan maksiat-maksiat. Seperti halnya kayak gini, ketika kita punya bola lampu, bohlam ya, bohlam lampu. Lampu ini ketika kita sering sering kita bersihkan, sering kita lap, sering kita bersihkan lah intinya dari debu-debu, maka cahayanya akan bersinar terang. Tetapi ketika lampu itu tidak pernah kita bersihkan, tertumpuk debu-debu di situ, maka cahayanya akan redup. Nah, kurang lebih seperti inilah gambarannya iman. Ketika kita lagi turun imannya, kemudian sebenarnya sudah ada hidayah, ya betul tadi yang disampaikan. Hidayah itu sebenarnya ada di mana-mana. Ya. Hidayah itu sebenarnya ada di mana-mana, bukan hanya ketika kita baca Al-Quran saja mendapat hidayah, enggak. Kadang ada orang yang membaca Injil malah dapat malah dapat hidayah, malah dapat pencerahan. Ustadz Bayu melihat konten-kontennya Coki Pardede, Majelis Lucu Indonesia, itu juga bisa dapat hidayah. Artinya dapat petunjuk. Hidayah itu kita ngomong petunjuk gitu ya. Setiap hari kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk yang lurus, jalan yang lurus. Kita minta untuk petunjuk itu, kita selalu minta petunjuk itu diberikan kepada kita setiap sholat 5 waktu. Nah, ketika petunjuk itu datang, pertanyaannya, kita siap nggak menerima? Jika kita siap menerima, ya kita akan bangkit. Kalau nggak siap, ya kita nggak akan bangkit. Betul tadi yang disampaikan juga, kadang kita itu suka membenarkan apa yang kita lakukan. Dikit ini, aku bisa menjaga. Nah, inilah tadi yang saya sebut di awal, bisikan-bisikan setan itu sangat kuat. Bisikan-bisikan setan itu sangat pandai, sangat licik, sehingga kita tanpa terasa, tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah sedikit demi sedikit belok dari jalan lurus itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah mengantisipasi dari sedini mungkin. Pertama, untuk menjaga semangat supaya kita tetap bisa menjaga giroh itu, menjaga iman kita harus berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Kalau teman-teman ingat itu ada tombo ati, ada 5 perkara ya. Tombo ati, ada 5 perkara nih gitu ya. Salah satunya adalah berkumpul dengan orang soleh. Ketika kamu berkumpul dengan orang soleh, itu nggak mungkin kamu akan melakukan maksiat. Kamu kumpul dengan orang soleh, nggak mungkin kamu nggak akan sholat berjamaah, nggak mungkin kamu meninggalkan sholat berjamaah. Karena orang-orang soleh itu akan memberikan aura positif kepada kamu. Ketika kamu berkumpul dengan ustadz atau ustazah misalkan, terus kemudian kamu mau gibah gitu, ustadz ustazah tahu nggak sih Mbak Febiana itu ternyata pacarnya ini loh. Nggak mungkin, karena yang kamu gauli adalah ustadz ustazah. Pasti yang kamu sampaikan dengan ustadz ustazah itu, Ustadz, gimana ya aku biar baca Qur'annya lancar kayak gitu. Iya, kenapa kayak gitu? Ya karena auranya positif. Gitu loh. Enggak mungkin kamu masuk masjid, kemudian kamu bawa kartu remi di situ. Yuk mabar yuk, di mana? Di masjid, enggak mungkin. Gitu loh. Kenapa? Karena auranya udah beda. Nah, salah satu untuk membangkitkan semangat untuk kembali iman kita baik, semangat untuk kembali beribadah, itu salah satunya mencari komunitas. Komunitas yang baik. Berteman itu dengan siapapun boleh. Tetapi nih ya, ketika untuk menjaga kestabilan kita, menjaga iman kita, menjaga tingkah laku kita supaya tetap terjaga baik, ya kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Ada istilah kan, kalau kita
dekat dengan pandai besi, kita akan cium hangusnya. Ketika kita dekat dengan penjual parfum, kita akan dapat harumnya, kayak gitu. Jadi ketika kita dekat dengan orang soleh, ya kita akan otomatis akan ikut di situ. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang sukanya foya-foya, kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong, minum-minum, judi, pacaran, dan sebagainya, ya kita akan menganggap hal itu jadi biasa. Gitu loh. Buktiin aja, ketika kamu kumpul dengan orang yang suka kayak gitu deh, kalau circle kamu sukanya kayak gitu, pasti kamu akan, itu udah biasa. Minum ya minum, biasa. Karena apa? Circle-nya kayak gitu. Maka pertama adalah circle pertemanannya, perhatikan. Selain itu juga, gini, jiwa kita itu kan seperti tumbuhan. Jiwa kita itu seperti tumbuhan. Maka untuk menumbuhkan keimanan itu harus selalu disiram. Itulah ada istilah siraman rohani. Dengan apa? Ya dengan sering-sering mendengar pengajian. Pengajian itu juga bukan dalam bentuk kayak gini aja ya. Ini kan formal banget ya, formal, pengajian formal. Enggak, pengajian itu bisa dalam bentuk diskusi, ngobrol bareng, nongkrong bareng. Saya selalu terbuka dengan teman-teman mahasiswa yang mau ngajak ngopi saya. Saya selalu siap. Ayo Tat, ngopi. Ayo, ngopi itu bukan berarti terus kita gibah, bukan berarti kita ngomongin sesuatu yang enggak bermanfaat. Bisa saja kita belajar agama dengan suasana yang berbeda. Enggak melulu di masjid, enggak melulu di halakoh-halakoh, enggak melulu dalam forum seperti ini, enggak. Siapapun mahasiswa yang sering datang ke rumah saya, duduk bersama, kita diskusi bersama, membahas agama dengan senyaman mungkin, dengan seenak mungkin, se-enjoy mungkin, dengan tidak dalam bentuk formal. Itu jauh lebih enak. Sama dengan teman-teman ketika belajar agama dengan keadaan yang lebih santai, berdiskusi kecil-kecil. Nanti kalau mentok tidak menemukan jalan keluar atau tidak menemukan jawaban, bisa di-save terlebih dahulu, nanti ditanyakan kepada yang lebih ahli, ustadz-ustadzah gitu. Mungkin itu ya jawaban dari saya dari pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ina ya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya kembali? Silahkan, bisa secara langsung atau lewat chat bisa. Kayaknya udah cukup apa ya, Us? Kayaknya udah paham semuanya, kayaknya udah tersampaikan semua ke teman-teman. Seperti itu. Sebelumnya terima kasih sekali Us sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi kajian tematik pada hari ini untuk merayakan HUT RI ya. Terima kasih banget, syukron Ustadz. Sebelumnya teman-teman, sebelum menutup acara, silahkan teman-teman bisa on cam ya untuk bisa mengambil gambar terlebih dahulu. Yaudah. Oke. Ya, dihitung mundur ya dari hitungan 3. Udah 3, 2, 1, cheese. Oke. Terima kasih sekali buat teman-teman. Langsung penutup aja ya. Marilah kita tutup pada acara kajian tematik pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih untuk Ustadz Bayu dan untuk teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya pada kajian tematik ini. Semoga kita bisa bertemu dan berjumpa lagi di acara berikutnya. Sekian dari kita, KKN AKB UMP Jasari. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi bisabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa meninggalkan Zoom meeting ya. Ya, sukses untuk teman-teman semuanya. Saya mohon izin. Oke,